Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe klasik. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold klasik, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit, dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4, dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. Hari ini, sebagai kelanjutan dari beberapa video sebelumnya, saya akan membahas break of structure. Banyak di antara kalian yang sudah mulai nge-request nih, gimana sih momen ketika kita lagi belajar smart money concept dan kita ingin memahami yang namanya break of structure. Apa sih break of structure itu dan lain sebagainya, maka saya akan mulai bahas kepada teman-teman sekalian semua di sini. First, kita masuk dalam section 1 kita. Section 1 kita apa itu BOS? Ya, biasa orang nyebutnya break of structure ini sebagai BOS. Ya, dari bahasa depannya ya, dari huruf depan semua, break of structure. Break of structure ini sebenarnya sederhana teman-teman ya. Bahwa ketika teman-teman ngomongin dalam bullish atau misalnya dalam bearish, mau itu uptrend, mau itu downtrend, umumnya kita akan melihat yang namanya higher highs, higher low kalau kita ngomongin dalam bullish. Dan kita akan melihat yang namanya lower high dan lower lows kalau misalnya kita ngomongin untuk bearishnya. Nah, kondisi kita ngomongin bearish dan bullish ini, kita bisa ngelihat apakah dia akan melanjutkan nih. Kan kadang kita mau tahu, ini market terus bullish nggak? Ini market terus bearish nggak? Cara kita bisa tahu dari mana? BOS ini. BOS ini yang membantu kita untuk tahu apakah market akan terus masih ngedorong naik atau akan mulai mendorong turun. Dan kalau misalnya mereka nggak berhasil untuk membentuk atau menciptakan yang namanya break of structure, di situ akan ada perubahan dalam tren yang terjadi. Jadi tanpa perlu berlama-lama, sekarang saya akan tunjukkan ke kalian. Ini section 2. Implementasi BOS. Implementasi BOS. Sekarang teman-teman lihat market lagi consolidating. Ini artinya market dalam zone range-nya ya, ranging. Karena membentuk equal height dan equal lows. Walaupun di sini ada drop sampai bawah signifikan ini, LQ grab, tapi dia still intact ya, intact masih di dalam base yang kita bentuk. What will happen? Ya kita tunggu sampai dia breakout salah satunya aja. Ya, kita ikutin marketnya, dia nahan. Di sini teman-teman bisa perhatikan dia ingin membentuk high baru, ya, dan berhasil untuk membentuk that level of high. Jadi sekarang kita mulai bahas dari si market structure-nya. Pertama kita ketemu di sini adalah lows. Ini lows-nya, kita tunggu sampai dia membentuk consolidating, maka kita bisa anggap ini sebagai high-nya. Ya, teman-teman sudah ketemu lows-nya dan teman-teman juga sudah ketemu high-nya. Lalu kita bentuk lagi, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang dia break dan tertahan untuk pembentukan yang baru di atasnya. Kita tarik aja, pokoknya kan ini sambil buat belajar, biar teman-teman tahu. Ini saya hapus karena high-nya lebih atasnya lagi. Kita tunggu sampai dia bikin lows-nya. Lows-nya di bawah sini. Sekarang teman-teman lihat, lows, high, higher lows. What will happen kalau kita mau ngomongin break of structure?
Saya akan tunjukkan terlebih dahulu secara line measures. Break of structure itu seperti ini. Drop, top, drop, top. Ini kan pembentukan bullish. Kapan dia break of structure? Saat dia berhasil break pembentukan ini. Ini tengah ini, ketika dia berhasil break untuk membentuk higher high, itu kita anggap sebagai break of structure. Sama seperti ini juga. Break of structure. Ya, garis merah ini adalah break of structure. Sehingga kita bisa anggap ini menjadi break of structure ketika dia berhasil breakout on that level. Which level? This level. Maka dia akan melakukan yang namanya break of structure. Now, lanjutin. Kita tunggu apakah dia potensial. This level berhasil dia breakout. Maka terjadilah break of structure. Artinya apa? Potensial dia melanjutkan bullish trendnya masih akan terus berlanjut. Ya, masih akan terus berlanjut. Nanti kita tinggal ngulangin lagi sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita tunggu dia pembentukan high-nya, ketemu. Kita tarik garis untuk pembentukan high-nya di sini. Teman-teman ketemu low barunya dia dan still going up. Ya. Ini going up. See? High, ini juga high lagi. Saya taruh di sebelah sini. Tarik garis di sebelah sini. Ini low barunya di sebelah sini. Dan teman-teman bisa perhatikan dia berhasil breakout. Artinya apa? Garis yang sebelah sini. Ini sebelumnya kan adalah sebagai higher high-nya ya. Tapi kita juga bisa tarik sebagai garis resisten. Karena apa? Normalnya begini. Ketika dia sudah membentuk higher highs, setiap kali dia breakout higher highs tersebut, maka potensial dia melanjutkan penguatannya semakin terbuka lebar. Jadi kembali, break of structure, melanjutkan penguatannya lagi. Terus sampai kapan? Sampai nggak bisa melakukan break of another structure. Sampai dia tersendat. See, on this level, nggak kuat lagi untuk naik lebih tinggi. Ini harusnya news ya, jadi nggak masalah. Dia drop break all sampai ke bawah. Dan teman-teman bisa perhatikan, dia berhasil breakout, dia drop signifikan, dia menghancurkan higher highs, dia hancurkan higher low, dan sekarang dia membentuk yang namanya lower high. Nah, ini sudah masuk dalam fase pembalikannya, yang nanti saya akan bahas di kemudian hari. Karena namanya bukan break of structure kalau ada perubahan trend. Trend reversal itu kita tidak sebut sebagai break of structure, melainkan change of character. Karena sudah mulai ada perubahan karakter dari trend yang kita jalankan. Begitu. So, itu mudahnya kalau misalnya teman-teman mau memahami si break of structure-nya sendiri. Dan teman-teman nggak perlu khawatir ya, kalau misalnya teman-teman lagi trade. Dalam trade, oh ini lagi bullish, yes lagi bullish. Yang penting apa? Teman-teman ingat si market structure-nya. Higher highs, higher low, higher highs, higher low. Dan setiap kali dia mampu untuk melakukan break of structure, maka potensial dia tetap terus naik itu terbuka lebar. Kapan kita baru berhenti nge-buy-nya? Misal teman-teman bertanya, kita mulai berhenti nge-buy ketika sudah mulai ada potensial pembalikan atau trend reversal. Ditandai dengan apa? Yang tadi, seperti biasa, nggak bisa menembus high baru, dia mulai membentuk equal high, equal lows, mulai bergerak konsolidasi, lalu nanti dia mulai patah trennya. Jadi kembali sederhananya belajar market cycle dan belajar market structure. Nah, ini break of structure adalah salah satu instrumen yang teman-teman bisa pakai, yang teman-teman bisa ketahui seandainya teman-teman masih ingin menunggangi bullish ataupun bearish yang terbentuk.